Ini akibat salah ente, karena sikap-sikap ente, ceramah-ceramah ente, akhirnya masyarakat mempermalukan kalian sendiri. Salah siapa ini? Akhirnya kan jadi calling down semuanya. Ya inilah masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa itu 1 abad diem, tapi sekali ngomong belum ada 3 tahun sudah mempengaruhi bagaimana sistem yang dibangun oleh Pak Alwi selama 1 abad. Cukup 2 tahun sudah mulai. Apalagi kalau sampai 5 tahun. Sebuah video yang amat luar biasa mengejutkan. Dan ini masih baru ya. Mari kita saksikan video ini dengan lengkap. Di depan tadi itu hanya sekedar cuplikan saja. Dan ya kita akan saksikan bersama. Begitu menohoknya ya ungkapan Kiai Ubaidillah ini. Ungkapanmu Bib, yang ya diungkapkan sudah ya mungkin bertahun-tahun dengan adanya tesis Kiai Imad. Kita bisa lihat sendiri teman-teman. Mari kita saksikan ya ungkapan seperti apa ya yang telah Kiai Ubaidillah kemukakan. Ya, kita saksikan bersama, kita cermati bersama. Dan monggo jangan di skip teman-teman ya video yang amat luar biasa mengejutkan ini. Biar tidak panjang lebar, kita intro terlebih dahulu. Silakan. Ibarat hidup bertetangga antara Kiai Imad, Muhibbin, dan Habaib. Itu pohon tesis Kiai Imad itu ranting-rantingnya itu berbuah. Dan setiap ranting itu mengeluarkan ranting-ranting berikutnya. Sampai bisa dipetik 2 tetangga. Tetangga Muhibbin dan tetangga Habib bisa memetik buah dari pohon tesis Kiai Imaduddin Utsman. Pertanyaannya, kok nggak kelihatan kalau buah itu dipetik? Dari mana tanda-tandanya? Banyak sekali. Dari aroma buah itu, aroma buah tesis, atau kulit-kulit pengetahuan dari tesis itu. Buktinya mana? Mudah saja. Kalau misalnya sebelum ada tesis Kiai Imad, apa ada masyarakat pribumi non-klan Ba'alwi yang mengisi ceramah di kantor Robitoh, di acara Hari Besar Islam atau peringatan tertentu seperti yang kemarin Robitoh, beberapa bulan yang lalu Robitoh mengundang Gus Faiz bin Kiai Haji Syukron Ma'mun. Itu kan buah dari tesis Kiai Imaduddin Utsman. Semoga bisa saling berlangsung secara dialektik, saling mengisi, take and give, sehingga muncul satu kesetaraan, tidak lagi ada hegemoni. Dialog di Robitoh untuk menjawab tesis Kiai Imad harus, yang notabene Robitoh itu memiliki maktab daimi yang mengeluarkan sertifikat nasab Habaib, menjawab
menjawab persoalan silsilah untuk mempertahankan kenasabannya itu ternyata harus dari luar Robitoh, dari pesantren NU, Nahdlatul Ulama. Alumni Rembang, dari pesantren Gus Najih. Dan di pengantar-pengantar buku yang notabene buku kenasaban, nampak di sana penulisnya banyak di luar orang yang notabene tidak pernah mengglorifikasi kenasabannya sendiri-sendiri. Justru turut membantu glorifikasi nasab klan Ba'alwi yang sedang dipertahankan Robitoh. Harusnya yang berbicara itu kalau nggak bidang yang secara langsung nangani Maktab Daimi, ya penanggung jawab utamanya yaitu ketua Robitohnya, Taufik Assegaf, harusnya yang bertanggung jawab secara akademik atau keilmuan. Harusnya itu. Tapi ujung-ujungnya juga mengundang si Fulan yang bernama Wafi itu, Mas Wafi itu. Itu artinya Mas Wafi bermanfaat bagi Robitoh. Alumni santri NU yang terlibat untuk mempertahankan mazhab klan Ba'alwi dengan dalil yang dikelah, tidak apa-apa. Lebih baik berargumentasi salah daripada benar tapi diam. Tidak apa-apa. Tapi bagus. Saya mengapresiasi secara akademik sikap Robitoh, termasuk meluncurkan buku nasab itu yang sudah dijawab total oleh Kiai Haji Ahmaduddin Utsman. Tapi paling tidak menarik, meskipun ada banyak hal yang perlu diedit, dikritisi. Itu kan persoalan kebaikan orang yang mau mengkritisi, persoalan kebaikan orang yang mau menguatkan, atau juga persoalan kebaikan orang yang mau menolak buku nasab yang dikeluarkan oleh Robitoh, termasuk yang secara langsung Kiai Ahmaduddin Utsman melakukan dalam tanda kutip penolakan akademik yang lebih kuat secara argumentatif, lebih rasional, lebih empiris, dari konteks data, memiliki keberlangsungan dari zaman ke zaman, yang di sana mencoba mendeteksi ruang-ruang zaman itu yang Kiai Ahmad meyakinkan pada publik tidak menemukan data secara historis dari klan Ba'alwi yang tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi tetap menurut saya secara akademik bagus. Kebijakan Robitoh untuk mencoba mengikuti diskursus nasab ini, merespon diskursus nasab ini secara akademik dengan beberapa kekurangan dan kelebihan plus minus, itu sesuatu yang wajar. Dan banyak secara kultur, kebudayaan dalam ruang publik, para habaib semakin santun, tidak arogan, tidak hegemonik, semakin komunikatif dengan para muhibbin. Dan itu dirasakan muhibbin juga, buah tesis Kiai Ahmad itu. Bagaimana respon habaib setelah ada tesis kepada muhibbin, dengan respon habaib sebelum ada tesis terhadap muhibbin itu dirasakan para muhibbin. Terasa tesis Kiai Ahmad itu
buah yang bisa dipetik oleh Habib dan Muhibbin. Dalam konteks keindonesiaan kan juga terasa bagaimana aroma arogansi sikap jumawa bojil-bojil para habaib yang sebelum tesis dengan setelah tesis itu kan sekarang mulai santun, mulai ada introspeksi. Dulu sekelas Profesor Quraish Shihab mengingatkan Klan Ba'alwi yang arogan secara publik, nggak bisa mempengaruhi. Profesor Alwi Shihab itu kan Ba'alwi, mengingatkan orang-orang Ba'alwi yang arogan secara publik, nggak digubris. Saya lihat sendiri kok, Alwi Shihab secara publik mengingatkan orang-orang dari klan Ba'alwi yang arogan, yang jumawa itu. Nggak ada pengaruhnya. Pemilu 2014, pemilu 2019. Sebelum tesis Kiai Imad lah, katakan. Setelah tesis Kiai Imad, wow, semuanya bisa mengambil manfaat buah dari tesis Kiai Imad. Untuk calling down, merenung. Akhirnya beberapa habib terang-terangan memarahi dalam sebuah ceramah, marah kepada habib-habib yang jumawa sebelum ada tesis. Ini akibat salah ente, karena sikap-sikap ente, ceramah-ceramah ente, akhirnya masyarakat mempermalukan kalian sendiri. Salah siapa ini? Akhirnya kan di calling down semuanya. Ya inilah masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa itu 1 abad diem, tapi sekali ngomong belum ada 3 tahun sudah mempengaruhi bagaimana sistem yang dibangun oleh Klan Ba'alwi selama 1 abad. Cukup 2 tahun sudah mulai. Apalagi kalau sampai 5 tahun. Tapi paling tidak kalau sampai 5 tahun tetap kita berharap ini sebuah diskursus yang meluruskan sejarah, membangun kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Jangan sampai terjadi kekerasan, jangan sampai terjadi kebencian. Jadi edukasi ke masyarakatnya, edukasi yang mengarah kepada kesetaraan. Saya jujur aja ingin mengambil manfaat dari tesis Kiai Imad untuk ke arah diskursus menuju kemanusiaan, keadilan, dan persamaan. Karena nyatanya sebelum ada tesis, dialog moderasi beragama yang menghabiskan banyak biaya dari pemerintah, tidak ada pengaruhnya. Tesis Kiai Imad dengan energinya sendiri, dengan tenaganya sendiri, dengan semangat sendiri dari Kiai Imad, tanpa anggaran dari pemerintah, bisa memberikan keseimbangan terhadap ekstremisme, radikalisme, atau apalah yang mengatasnamakan agama yang justru tidak mengajak kepada ketenangan, tapi malah mengajak kepada cacian, umpatan, konflik atas nama agama, takbir yang digunakan untuk mengiringi kehendak kuasa, takbir yang digunakan untuk mengiringi kata-kata dan cacian-cacian yang tidak baik. Padahal takbir nggak malu. Satu sisi mulutnya baca takbir, bersamaan dengan itu mencaci sesama saudara, sesama umat Islam. Ini kan problem. Setelah ada tesis Kiai Imad, Habib Rizik bisa memetik buah tesis Kiai Imad, Bahar Smith bisa memetik buah tesis Kiai Imad, Hanif Alatas bisa memetik buah tesis Kiai Imad, si Aldo bisa memetik buah tesis Kiai Imad, Muhibbin
bisa memetik bah tesis Kiai Imad, Mas Wafi bisa memetik bah tesis Kiai Imad, akhirnya diundang oleh Robito, dihargai oleh Habib Rizik. Sebelum ada tesis Kiai Imad itu, si Mas Wafi belum direspon oleh Habib Rizik se terhormat itu. Artinya Mas Wafi kan terhormat di hadapan Rizik Syihab karena buah tesis Kiai Imad itu tadi. Ya semua dari Allah, semua dari Allah. Tapi biwasilati tesis atau risalah kama alafa Kiai Haji Imaduddin Utsman. Jadi berkah sekali di tesis Kiai Imad. Ibarat sebuah pohon itu menumbuhkan ranting-ranting yang tiap ranting ada buahnya, dan tiap buah itu bisa dipetik oleh muhibbin dan para habaib. Umat Islam yang lain gimana? Dapat buahnya juga. Apa? Paling tidak sekarang ini kita bisa membaca ada peluang bahwa kehidupan kita itu semakin lebih baik dalam konteks kemanusiaan, keadilan, persamaan, dan itu dirasakan secara publik. Maka jangan dihentikan dialog ini. Selama masih ada orang-orang yang berbicara kehendak kuasa atas nama agama, kepentingan pribadi, rasisme atas nama agama, ini berbahaya. Orang Jawa kalau bermain politik, main politik aja, nggak pakai agama. Paling di situ diskursusnya dengan masyarakat agamis, tetapi secara simbolik kan tidak menggunakan simbol-simbol agama. Langsung berhadapan dengan masyarakat beragama, bukan menggunakan simbol agama. Itu Luar biasa menarik ya dari apa yang telah beliau sampaikan di dalam video tersebut. Semoga teman-teman sekalian dapat mencernanya, dapat memahami ya dari berbagai hal yang telah beliau kemukakan. Termasuk ya ketika beliau Kiai Ubaidillah ya menyampaikan hal ini, dan ini bagi saya merupakan bagian yang luar biasa ya. Narasi ini luar biasa menohok ya. Coba ya kita dengarkan. untuk calling down merenung. Tunggu dulu ya. Ini Akhirnya beberapa habib terang-terangan memarahi dalam sebuah ceramah, marah pada habib-habib yang jumawa sebelum ada tesis. Ini akibat salah ente, karena sikap-sikap ente, ceramah-ceramah ente, akhirnya itu ya. masyarakat mempermalukan kalian sendiri. Salah siapa ini? Salah siapa? Akhirnya kan jadi calling down semuanya. Ya, salah nasabnya ya. Nasabnya. Jadi oleh Kiai Imad ya dikasih data yang kuat, ini loh, begini loh, kan seperti itu. Kiai Imad katakan, wah ini salah ente ini. Ini kalau kita berbicara nasab ya. Menarik ini ya dari apa yang telah disampaikan oleh beliau Kiai Ubaidillah. Jadi beliau ini dalam artian ya menyampaikan apa hal yang ya tentu kita bisa memahaminya lah ya. Mungkin kita lanjut lagi ya. Ya inilah masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa itu 1 abad diem, tapi sekali ngomong belum ada 3 tahun sudah mempengaruhi. Bisa dipahami teman-teman. Kita lanjut. Bagaimana sistem yang dibangun oleh Pak Alwi selama 1 abad? Cukup 2 tahun sudah mulai. Apalagi kalau sampai 5 tahun. Tapi paling tidak kalau sampai 5 tahun tetap kita harap ini sebuah diskursus yang meluruskan sejarah, membangun kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Betul.
Betul sekali Kiai, ya. Jadi saya rasakan juga ya seputar ungkapan beliau ini teman-teman ya, membangun kesetaraan, ya, seperti itu. Hanya itu mungkin kurang lebihnya. Jika ada kekeliruan, kesalahpahaman dari apa yang telah saya sampaikan di dalam video ini, saya Al-Fakir Official mohon maaf sebesar-besarnya. Mic-nya saya pegang biar lebih jelas teman-teman ya. Semoga memahaminya ya dari apa yang telah beliau sampaikan ya di video tadi. Ya, sekali lagi apabila ada kekeliruan, kesalahpahaman dari apa yang telah saya mukakan, dari apa yang telah saya pahami, saya Al-Fakir atau Official, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.